Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk kita memperbanyak bekal. Dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa, ketaatan kita kepada Allah, yang dimana ibadah, amal saleh, ketaatan kita kepada Allah itulah yang akan menjadi sebaik-baik bekal untuk kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima setiap ibadah dan amal saleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah. Hidup di hari ini adalah merupakan nikmat dari Allah, sekaligus kesempatan dari Allah untuk kita banyak beristighfar kepada Allah. Karena boleh jadi masih banyak dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Bahkan dosa ini kita lakukan sejak kita balik dewasa sampai saat ini, yang boleh jadi kita sudah lupa dengan dosa-dosa itu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan menerima tobat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian kita, kajian kitab Umdatul Ahkam, kitab kumpulan hadis-hadis pilihan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dikumpulkan oleh ulama besar Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, yang alhamdulillah pada pertemuan kita yang terakhir, yaitu di Jumat yang lalu, kita telah sampai pada hadis yang menjelaskan tentang surat yang dianjurkan untuk dibaca di subuh hari, di hari Jumat, ya. Itu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan pada malam hari ini kita akan masuk pada bab baru atau pembahasan baru. Kalau kemarin kita mengkaji tentang babul Jum'ah, bab-bab yang berkaitan, hadis-hadis yang berkaitan tentang Jumat. Nah, mulai malam hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu bab yang berkaitan dengan sholatil aidain, yaitu tentang sholat aidain. Kalau disebutkan kalimat aidain, dua aid, berarti Idul Fitri dan Idul Adha. Sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah,
untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga silakan yang sudah bawa kitab bisa dibuka kitabnya halaman 150, 111, hadis yang ke 148 ya. Hadis ke 148. Silakan. Yaitu bab salatil aidain, babu salatil aidain, bab yang berkaitan dengan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Mengapa Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala beliau menjadikan pembahasan tentang Idul Fitri dan Idul Adha ini setelah pembahasan babul Jum'ah? Kenapa Bapak Ibu? Jadi setelah pembahasan Jum'ah kok enggak pembahasan yang lain dulu? Kenapa kok langsung loncat ke Idul Fitri, Idul Adha? Kenapa? Karena hari raya. Karena apa? Karena hari Jumat adalah hari raya kaum muslimin di setiap pekan. Begitu pula Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah hari raya kaum muslimin di setiap tahun. Dan tidak ada hari raya selain dari hari raya ini. Ini adalah hari raya umat Islam atau kaum muslimin, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun hari raya pekan yaitu hari raya Jumat, hari Jumat. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan hadis, maka kita akan mengkaji tentang apa yang dimaksud dengan Idul Fitri dan apa yang dimaksud dengan Idul Adha. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, barakallahu fiik, beliau mengatakan al-muradu bil aidain, yang dimaksud dengan dua Id di sini yaitu Idul Fitri min Ramadan, yaitu Idul Fitri setelah Ramadan, wa huwa awwalu yaumin min Syawal, yaitu hari pertama di bulan Syawal. Jadi hari pertama di bulan Syawal disebut Idul Fitri. Wa Idul Adha, yang dimaksud dengan Idul Adha huwa al-ashir min Dzulhijjah, yaitu tanggal al-ashir, tanggal atau hari ke-10 min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Ya, sedangkan tanggal 9 Dzulhijjah namanya apa? Hari Arafah. Tanggal 8 Dzulhijjah namanya hari Tarwiyah. Nah, ini kita harus tahu ya. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah namanya hari Tarwiyah, tanggal 9 Dzulhijjah namanya Arafah, dan tanggal 10 Dzulhijjah namanya Idul Adha. Summiya Aidain, disebut dengan Aidain atau hari raya Aid, li'annahuma ya'udani. Ya'udani, ada ya'udu audah. Artinya apa? Kembali. Jadi disebut dengan Aid karena apa? Berasal dari kata ada ya'udu audah, kembali. Ya, kembali. Wa yatakarrarani kulla amin, dan berulang
atau terulang kulla amin di setiap tahun. Ya. Jadi kenapa disebut Aid? Ini berasal dari kata ada ya'udu, kembali. Dan ini apa? Yatakarrarani kulla amin. Ya, berulang setiap tahun. Setiap tahun ada Idul Fitri, setiap tahun ada Idul Adha. Tahun depan lagi ada Idul Fitri, tahun depan lagi ada Idul Adha. Yang jadi misteri apakah tahun depan kita masih ketemu dengan Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi yang pasti tahun depan masih ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Tahun depan masih ada Ramadan. Cuma masalahnya apakah tahun depan kita masih ketemu dengan Ramadan atau enggak? Ya kan? Pekan depan itu masih ada hari Jumat insyaallah. Tapi pertanyaan besarnya, apakah pekan depan kita masih ketemu dengan hari Jumat atau enggak? Nah ini. Maka kenapa di awal dari kajian saya selalu mengingatkan diri saya dan seluruh jamaah bahwa hidup ini adalah nikmat. Ketika Allah kasih kesempatan kita hidup di hari ini, boleh jadi ini adalah kesempatan kita yang terakhir untuk kita berbekal. Kesempatan kita yang terakhir untuk kita beribadah dan beramal salih. Dan boleh jadi malam hari ini adalah kesempatan kita yang terakhir untuk kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok masih ada subuh. Cuma masalahnya apakah besok kita masih ketemu subuh atau enggak? Nah, ini. Maka ya'udan wa yatatakarrarani kulla amin. Jadi maksud dengan Aid karena apa? Kembali dan terus berulang di setiap tahun. Wa kullun minhuma murtabitun bi'amalin jalilin. Dan dari raya Idul Fitri dan Idul Adha murtabitun, selalu terikat dengan amalin jalil, dengan amal ibadah yang agung, amal ibadah yang mulia. Ruknun min arkanil Islam, yaitu salah satu rukun dari rukun Islam. Fa'idul Fitri murtabitun bisyami Ramadan. Idul Fitri terikat, didahului sebelumnya dengan syam Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itulah sebagian ulama menyebut kenapa disebut Idul Fitri. Aid artinya kembali, fitri itu artinya iftar, makan, kembali makan. Jadi setelah 1 bulan penuh di bulan Ramadan kita berpuasa di pagi hari sampai terbenamnya matahari, maka di tanggal 1 Syawal itu menjadi Idul Fitri. Kita kembali makan, iftar. Nah, ini bukan sebagaimana yang banyak diartikan oleh orang Indonesia, Idul Fitri kembali fitrah. Nah, ya kan? Ini kurang tepat. Jadi fitri di sini adalah iftar atau makan. Ya, jadi balik mangan meneh ya. Sing saurunge esuk iku poso, saiki balik esuk oleh makan. Nah, itu Idul Fitri. Maka zakat juga, zakatnya disebut zakat fitri, bukan zakat fitrah. Nah, ini banyak yang salah dalam menggunakan bahasa ini. Jadi yang tepat itu zakatul fitri, bukan zakat fitrah. Ya, kalau fitrah artinya apa? Fitrah. Tapi zakatul fitri ini artinya zakat yang dikeluarkan di Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Idul Fitri atau Idul Fitrah? Maka zakatnya juga zakatul fitri, bukan zakat fitrah. Nah, ini yang tepat ya.
Karena zakat ini dikeluarkan di hari raya Idul Fitri. Bahkan ada fikihnya, siapa yang mengeluarkan zakat Idul Fitri ya berupa makanan pokok apabila dikeluarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka inilah yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Fahiya zakatun makbulah." Inilah zakat yang diterima atau zakat yang bernilai zakat fitri. Adapun apabila zakat berupa makanan pokok, kalau orang Indonesia itu beras, dikeluarkan setelah pelaksanaan sholat Id, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fahiya shadaqatun min ayyi shadaqah." Maka hanya akan bernilai sedekah biasa, tidak bernilai zakatul fitri. Sama nanti kita akan masuk pada hadis pembahasan tentang penyembelihan hewan kurban. Siapa yang disembelih di sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, maka ini hanya bernilai apa? Daging sesembelihan aja. Kalau ibarat ayam itu ya ada ayam potong lah itu. Hanya kambing potong aja, bernilai daging yang konsumtif gitu. Tapi kalau kambing atau hewan kurban ini disembelih setelah pelaksanaan sholat Id, maka inilah yang dimaksud yang bernilai kurban. Nah, ini kita insya Allah akan termasuk pada bab ini. Jadi Idul Fitri murtabitun bisyami Ramadan, terikat dengan ibadah puasa Ramadan sebelumnya. Maka sing ora tau poso Ramadan yo ora pantes bodoh, lu ora melu poso, melu bodoh gitu. Ya lucu gitu. Jadi Ramadan ndak pernah puasa, giliran apa? Hari raya ikut hari raya. Ini nggak pas sebenarnya. Karena yang pas ini hari raya Idul Fitri ini adalah hari raya bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Murtabitun bisyami Ramadan, terikat dengan puasa Ramadan. Kemudian wa Idul Adha, ya, adapun Idul Adha murtabitun bihaji Baitillah al-Haram. Idul Adha itu terikat dengan dua hal. Yang pertama bihaji Baitillah al-Haram, terikat dengan pelaksanaan haji, yaitu haji di Baitullah al-Muharram, di mana pelaksanaan haji itu dimulai pada tanggal berapa Bapak Ibu? 9 Dzulhijjah. Adapun tanggal sebelumnya adalah hari tarwiyah, ini sunnah. Sekalipun yang sempurna adalah bisa mengikuti tanggal sebelumnya, tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu mabit di Mina. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah yang dimaksudkan hari tarwiyah adalah jamaah haji yang berada di Mina untuk memperbanyak zikir, ibadah, termasuk salat di Mina, salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Nah, kemudian di tanggal 9 Dzulhijjah seluruh jamaah haji bertolak menuju Arafah. Ya, pada tanggal 9 Dzulhijjah yang Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Maka siapa yang haji tidak wukuf di Arafah, hajinya tidak sah. Sampai terbenamnya matahari. Ketika matahari terbenam, jamaah haji bertolak menuju Muzdalifah atau yang disebut dengan Masy'aril Haram. Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullah 'indal Masy'aril Haram. Apabila kalian selesai wukuf di Arafah, fadhkurullaha 'indal Masy'aril Haram. Berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, di Muzdalifah. Di malam hari mabit di Muzdalifah.
Nah, setelah mabit di Muzdalifah, di pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah, seluruh jamaah haji bertolak menuju Mina, yaitu untuk melontar jumrah Aqabah. Dan ini adalah puncak dari pelaksanaan ibadah haji, yaitu apa? Melontar jumrah Aqabah. Dan di tanggal 10 Dzulhijjah itu ada melontar jumrah Aqabah, kemudian ada tawaf ifadah, ada sa'i haji. Kemudian bagi yang haji tamattu, itulah penyembelihan hadyu, ya, hewan sesembelihan atau yang kurban, maka dzabhu, dia menyembelih hewan kurbannya di tanggal 10 Dzulhijjah. Maka Idul Adha murtabitun, terikat dengan haji, ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Maka enggak mungkin ada, ya, sejarah, ya, haji itu di bulan Dzulqa'dah atau haji di bulan Muharram, maka atau haji di bulan Ramadan, tidak sah, ya. Karena haji hanya sah apabila dilakukan di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, wa taqarrub ilaihi bidzabhil qurban. Dan Idul Adha terikat dengan yang kedua, yaitu apa? At-taqarrub ilaihi, pendekatan diri kepada Allah, bidzabhi al-qurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban. Kenapa disebut dengan kurban? Kurban berasal dari kata qarraba yuqarribu taqriban, yaitu apa? Mendekatkan diri. Maka dimaksud dengan kurban itu adalah apa? Sebuah ibadah yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyembelih binatang kurban. Nah ini, ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang kurban. Ini yang dimaksud dengan kurban. Wa fi kulli minhuma salatun khassah wa dzikrun wa du'aun wa mau'izatun wa taujihun. Dan setiap Idul Fitri atau Idul Adha itu ada sholat khusus. Sholatnya adalah sholat Aid. Wa dzikrun wa du'a wa mau'izatun, ada zikir-zikirnya, ada doanya, ada mau'izah wa taujih, ada mau'izah nasihat, ya. Jadi ada khutbahnya. Yajtami'ul muslimuna ala dzalika, yang dimana di Idul Fitri dan Idul Adha inilah berkumpul kaum muslimin, bahkan termasuk wanita yang haid, ya, anak-anak kecil, apa, disunnahkan, dianjurkan untuk ikut hadir di tanah lapang sekalipun tidak sholat Aid, namun tetap disunnahkan dan dianjurkan untuk ikut mendengarkan khutbah. Nah ini saking apa? Saking pentingnya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, karena ini adalah hari rayanya kaum muslimin, umat muslim. Fayahsulu lahum min rahmatillah wa ijabatihi wa maghfiratihi, sehingga kita mendapatkan rahmatnya Allah, wa ijabatihi, dan dikabulkan doa-doa kita, wa maghfiratihi, dan diampuni dosa-dosa kita, wa ma fihi sa'adatun fid dunya wal akhirah, dan segala apa yang menjadi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kama yahsulu lahum minal fawaid al-ijtima'iyyah was salatil usariyah. Di hari raya Aid ini juga ada keutamaan yang lain. Kalau keutamaan tentang ukhrawi atau urusan akhirat tadi apa? Doa-doa kita dikabulkan, di situ ada zikirnya, ada ibadah-ibadah khususnya. Maka ada keutamaan atau manfaat-manfaat
Ijtimaiyah, manfaat hubungan sosial. Nah, termasuk apa? Biasanya wong premo iku ya wayah bodoh ya kan. Dan ini bisa menggerakkan perekonomian umat. Tapi ya yang penting sholat ojo dodol. Ya kan, ada sebagian yang apa? Rela tidak ikut sholat, rela tidak ikut mendengarkan khutbah hanya demi apa? Jualan. Nah, ini. Nanti setelah sholat, setelah khutbah baru silakan jualan. Ini fawaid al-ijtimaiyah, manfaat hubungan sosial. Wassalat al-usariyah, hubungan kekeluargaan. Nah, ini kalau di Indonesia itu biasanya ngumpul-ngumpul bareng dengan keluarga itu di hari raya Idul Fitri ya. Tapi di Arab Saudi ya, atau di Jazirah Arab, di Mesir, di Sudan, di negara-negara yang lain di Jazirah Arab, itu justru kumpul-kumpul dengan keluarganya itu di hari raya Idul Adha. Itu hari raya Idul Adha. Kenapa hari raya Idul Adha? Karena di hari raya Idul Adha ada apa? Menyembelih hewan kurban. Dan hewan kurban itu juga boleh dimakan bagi sahibul kurban, disedekahkan kepada kerabat-kerabat. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk apa? Berbagi, makan-makan bareng, bersedekah. Itu di hari raya Idul Adha kalau di sana. Nah, orang Indonesia kan Idul Fitri ngemen ke apa? Nyembelih pitik gitu kan. Soalnya ndak ada pensyariatan nyembelih kambing atau sapi. Ndak ada bahan makanan kecuali hanya tadi opor ayam gitu, ketupat gitu. Bahkan di tanggal 7 Syawal disebut dengan bodo kupat. Dan sebenarnya bodo kupat ini juga ada filosofinya. Ini lebaran bagi orang yang menghidupkan sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi sing ora Syawalan ya ora pantas malu bodo kupat. Ya kan? Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian ia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau 1 Syawal kan tidak boleh puasa. Nah, dimulai dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tanggal 7 Syawal inilah bodo kupat. Nah, lebarannya bagi mereka yang berpuasa Syawal. Nah, ini yang afdal. Jadi puasa Syawal itu dilakukan di awal. Sekalipun boleh dilakukan di waktu yang lain selama masih di bulan Syawal. Soalnya kadang banyak ujian kalau puasa di 6 hari di awal Syawal ya kan, isi ono tamu dan lain sebagainya. Engko dikira kemaruk gitu kan. Ya kan. Saatnya berkunjung disuguhin malah monggo silakan dinikmati puasa. Nah, ini kan malah khawatirnya kita apa? Riya dan sebagainya. Tapi kalau nggak kemana-mana aman gitu. Nah ini ya, seperti ini. Wallahu a'lam. Jadi banyak apa? Keutamaan yang diperoleh dalam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Al-akhawiyah yaitu apa? Persaudaraan. Al-farah ada kegembiraan. As-surur ada kebahagiaan. Wa matatibu lahum awqatuhum wa tazku bihi a'maluhum, yaitu untuk menyucikan amal dan melakukan amal-amal yang lain. Ya, jamaah rahimani wa rahimakallah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan wa min ajli tamamil farah was surur, dan dalam rangka untuk menyempurnakan kebahagiaan wa syumulihi lil mujtama, dan syumul ya, yaitu mencakup untuk seluruh mujtama, syara'allahu ta'ala bihikmatihi wa rahmatihi fi hadaini yaumaini,
ma fihi musawatul fuqara wa saddu hajatim. Ini diantara tujuan yang lain, keutamaan yang lain dari Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi di sini ada saddu hajah, pemenuhan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan fuqara, yaitu orang-orang fakir. Maka disunnahkan dia dikeluarkan zakatul fitri ini di malam hari raya atau di pagi hari raya. Ini supaya apa? Supaya tidak ada fakir miskin yang tidak punya makanan untuk dimakan, sekalipun sehari sebelum hari raya sudah boleh dikeluarkan. Namun yang afdal dikeluarkan di malam hari raya atau di pagi hari raya Idul Fitri. Supaya apa? Supaya tidak ada fakir miskin yang minta-minta untuk mereka makan. Ya kan, kalau dapat beras, ya kan, akhirnya mereka bisa masak. Dan ini menjadi apa? Menjadi patokan yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitri adalah semua kaum muslimin yang mereka bisa mendapati makanan di hari raya Idul Fitri. Adapun yang tidak punya sesuatu yang bisa dimakan, maka merekalah yang berhak untuk menerima zakatul fitri. Nah ini. Cuma sayangnya apa? Orang ini jadikan ini momentum sebagai apa? Minta. Nah ini. Jadi Idul Fitri itu ada pensyariatan zakatul fitri. Tudfa' lil fuqara, diberikan kepada fuqara. Begitu pula Idul Adha tadi, ya, syara Allah al-adhahi, Allah mensyariatkan udhiyah, yaitu apa? Menyembelih binatang kurban. Wa hadaya lil akli wal ihda was sadaqah. Dan daging hewan kurban ini dihadiahkan atau bisa disedekahkan. Jadi tidak semuanya dimakan, tapi sebagian boleh dimakan, disedekahkan dan dihadiahkan kepada kerabat. Nah, ini adalah daging kurban. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqaba faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Faqulu minha, makanlah minha, sebagian dari hewan kurban itu, sebagian dari daging kurban. Wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah makanan kepada ba'isal faqir, yaitu orang yang ba'is. Orang yang ba'is. Ba'is itu orang yang kekurangan. Al-faqir, orang yang membutuhkan. Nah ini. Jadi berikanlah kepada orang yang kekurangan dan membutuhkan. Sehingga daging kurban itu alangkah baiknya apabila diprioritaskan kepada fakir miskin. Sekalipun boleh dijadikan sebagai sedekah hadiah kepada kerabat, tapi diprioritaskan terlebih dahulu kepada fakir miskin. Ya, diprioritaskan kepada fakir miskin. Kalau perlu apa? Bikin sensus, ya, sehingga masjid itu punya data valid berapa orang yang masuk kategori miskin di sebuah desa ini. Ini Kaburungan masuk desa apa? Kelurahan. Nah, bisa didata. Jangan sampai ada fakir miskin yang terlewatkan. Nah, sehingga apa? Tanpa mereka harus datang untuk ikut antri dalam pengambilan daging kurban. Karena selama ini yang menjadi problem di setiap masjid, ya kan? Ketika hari raya kurban itu apa? Saking banyaknya apa? Orang-orang yang minta-minta daging kurban, ya, gergombol di depan
masjid. Ya kan? Urun disembelih wis dua antri gitu. Ya kan? Maka ini bisa jadi solusi. Katakan, sampaikan kepada mereka, tidak usah antri, panjenengan cukup tunggu di rumah. Nama panjenengan sudah ada belum? Kalau nggak ada, bisa nanti dicantumkan, ditambahkan. Oh, panjenengan sudah ada, santai mawon, ora usah khawatir, ya kan? Insya Allah nanti kebagian kami antarkan di rumah panjenengan masing-masing. Nah, itu termasuk apa? Pemuliaan. Jadi yang terbaik itu apa? Diantarkan, diberikan kepada mereka. Ya, tanpa harus mereka apa? Mengantri. Ya, tanpa harus mereka mengantri kepanasan. Kalau antrinya sebentar tidak apa-apa. Kalau antrinya sampai apa? Sampai desak-desakan, sampai panjangnya sampai 1 kilo. Nah, itu kan mesak kayak kasihan. Nah, seperti itu. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, Idul Fitri dan Idul Adha ini sebenarnya ada sejarahnya. Karena suatu saat ya, orang-orang Mekah ya, orang-orang jahiliyah itu mereka punya hari raya dan banyak sekali hari-hari perayaan bagi mereka. Qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nah, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah. Walahum yaumani yal'abuna fihima. Faqala qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Nah, orang Madinah itu saat itu punya hari raya lain selain hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka Nabi mengatakan, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Allah telah memberikan pengganti yang lebih baik dari 2 hari raya yang kalian rayakan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaumal fitri wa yaumal adha. Dan ini adalah hari raya pengganti dari hari raya yang lain. Itu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, ini. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini muqaddimah. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang pertama dalam bab ini. Silakan dibuka kitabnya. Al-haditsul awal, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Anaknya Umar. Umar siapa? Umar bin Abdul Aziz atau Umar Faruq? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau disebut Abdullah bin Umar, maka Umar ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar dan Abu Bakar, wa Umar dan begitu juga Umar bin Khattab, yusalluna al-aidaini qabla al-khutbah. Ini fikih yang pertama. Jadi Nabi, Abu Bakar dan Umar yusalluna al-aidaini qabla al-khutbah. Beliau semua melaksanakan sholat Aid qabla al-khutbah, dilaksanakan sebelum khutbah. Berbeda kebalikannya kemarin apa? Itu apa? Hari Jumat. Di mana hari Jumat sholatnya itu dilaksanakan setelah khutbah. Idul Fitri, Idul Adha, pelaksanaan sholatnya dilaksanakan sebelum khutbah. Jadi sholat dulu, baru setelah sholat ada khutbah. Nah, ini hadis yang pertama ya. Yukhbiru Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, anna sunnatun Nabi wa khalifatu Abi Bakar wa Umar,
dan sunnah dari para khalifah al-bada'ah bi sholatil aidaini qabla al-khutbah, yaitu disunnahkan untuk mengawali sholat Aid dengan khutbah, ya, al-bada'ah bi sholatil aidaini qabla khutbahima, yaitu sholat dulu baru khutbah. Wa qad istamara al-amal ala dzalika hatta jaa Marwan. Maka ini sunnah ini diikuti oleh generasi yang selanjutnya, ya, sampai di zaman Marwan bin Malik, Daulah Abbasiyah. Fa kharaja wa khataba qabla shalah. Saat itu Marwan dia keluar khataba qabla shalah, dia khutbah sebelum salat. Nah, ini menyelisihi Nabi dan Khulafaur Rasyidin, dan kita tidak boleh menyelisihi Nabi. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku, kata Nabi, dan sunnahnya para khulafaur rasyidin al mahdiyyin, yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini addu 'alaiha bin nawajid, yaitu genggamlah dengan gigi geraham. Artinya apa? Jangan kau lepaskan sunnah beliau. Nah, ini di zaman Marwan ini menyelisihi. Fa khataba qabla shalah. Pelaksanaan apa? Khutbahnya sebelum sholat. Nah, disamakan seperti sholat Jumat. Fa angkara alaihi Abu Sa'id, maka diingkari oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Faqala Marwan innan nas la yajlisu lana ba'da shalah. Kata Marwan, alasannya Bang, kenapa kok pelaksanaannya sholat itu apa? Setelah khutbah. Kata Marwan, innan nas la yajlisuna lana ba'da shalah. Orang-orang setelah sholat itu langsung pulang, enggak pada duduk. Nah, ini kalau khutbahnya apa? Khutbahnya dilakukan sebelum sholat, itu alangkah baik sehingga mereka bisa mendengarkan khutbah. Nah, itu. Faja'altuha qabla sholat. Maka kata Marwan, aku jadikan sebelum sholat. Namun ini apa? Pendapat yang salah. Ini ada menyelisihi sunnah. Maka yang benar, pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu dilaksanakan sebelum khutbah, dan khutbah dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat. Berbalik atau berbeda dengan sholat Jumat, di mana khutbah itu dilaksanakan sebelum sholat, ya, baru kemudian sholat. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian kita masuk pada hadis yang kedua. Nah, ini fikih penting dalam ibadah kurban. Hadis ini diriwayatkan dari jalur sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal adha ba'da shalah. Jadi khatabana Rasulullah berkhutbah kepada kami. Jadi enaknya sahabatnya apa? Bisa mendengar langsung khutbahnya Nabi. Yaumal adha ba'da shalah, yaitu di hari raya Idul Adha ba'da shalah. Ini dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah Idul Adhanya kapan? Ba'da shalah, setelah pelaksanaan salat. Maka tidak boleh ada yang menyelisihi, ya. Sekalipun tadi alasannya ini orang kalau setelah khutbahnya setelah sholat ini pada lantas jalan, Allahumma lantas jalan, pada pulang gitu. Ini tidak bisa. Jadi tidak boleh, sekalipun niatnya baik, ya. Karena dalam ibadah itu harus sesuai dengan sunnah, harus sesuai perintah Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu tidak cukup dengan niat baik. Kalau niatnya baik tapi menyelisihi sunnah, maka tidak bernilai ibadah. Ya, tidak bernilai ibadah. Maka niat yang baik harus diiringi dengan apa?
ittiba, yaitu mengikuti dalil, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kapan? Ba'das shalah. Khutbahnya setelah pelaksanaan salat. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatana, barang siapa yang salat sebagaimana salatnya kami, wa nasaka nusukana, dan menyembelih sebagaimana kami menyembelih, faqad asoban nusuka, maka dia telah asoban nusuk, dia telah menyembelih dengan benar. Wa man nasaka qabla shalah, ini fikih yang selanjutnya. Wa man nasaka qabla shalah, barang siapa yang menyembelih sebelum pelaksanaan salat, ya ingat, siapa yang menyembelih sebelum salat Idul Adha, fa innahu qabla shalah, yaitu dilakukan sebelum salat, wala nusuka lahu, maka tidak bernilai ibadah kurban baginya, ya, tidak sah sesembelihannya atau tidak bernilai ibadah kurban. Karena apa? Hewan kurban baru boleh disembelih kapan? Setelah pelaksanaan sholat. Sekalipun yang utama adalah setelah khutbah. Tapi kalau setelah sholat langsung disembelih, ya boleh, sah. Tapi alangkah baiknya yang lebih utama adalah dilaksanakan setelah mendengarkan khutbah. Nah ini. Faqala Abu Burda bin Niyar Khalul Barra, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa inni nasaktu syati qabla shalah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyembelih hewan kurbanku ini qabla shalah, sebelum salat. Iki piye iki kan gitu. Aku sudah apa? Beliau beristihad sendiri. Nah ini ingat, jadi istihad itu juga harus sesuai dalil. Kalau istihadnya nggak sesuai dalil, ya nggak diterima. Fa inni nasaktu syati qabla shalah. Aku telah menyembelih apa? Hewan kurbanku ini qabla shalah, sebelum salat. Wa araftu annal yauma yauma aklin wa syurbin, karena aku tahu bahwa hari ini hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu hari makan dan minum, sebagaimana sabda Nabi, ya, yaumul akli wa syurbi wa dzikrillah. Jadi hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyrik itu hari raya apa? Hari makan dan minum, dan hari raya untuk berzikir kepada Allah. Karena aku tahu ini hari makan dan minum, araftu annal yauma yaumu aklin wa syurbin, karena aku tahu hari ini hari makan dan minum, maka aku sembelih sebelum sholat. Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudbahu fi baiti, dan aku pengen kambingku ini apa? Disembelih yang pertama kali gitu. Jadi orang gelem apa? Ketinggalan ini. Nggak mau ketinggalan, pokoknya jangan sampai didahului orang lain. Ya, dia pengen apa? Kambingnya ini pertama kali yang disembelih. Nah, ini istiadat yang keliru. Saat dulu wong nyembelih, aku tak nyembelih sih. Nah, ini ya kan, seperti itu. Maka ini boleh enggak? Tidak boleh. Karena baru sah hewan kurban itu disembelih ketika setelah pelaksanaan salat. Ya. Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudbahu fi baiti. Aku pengen apa? Kambing ini pertama kali disembelih di rumahku. Fadabahtu syati wa taghaddaitu qabla an atis shalah. Maka aku sembelih ini apa? Kambing, wa taghaddaitu, dan aku gunakan untuk makan pagi. Ya. Qabla an atis shalah, sebelum aku datang salat. Nah, itu. Ini alasannya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syatuka syatul lahmin.
kambingmu ini hanya kambing apa? Syatulah min, kambing sesembelian aja ini. Ya kambing biasanya yang digunakan untuk dagang, artinya hanya untuk konsumsi. Jadi kambingmu ini artinya tidak bernilai kurban. Jadi kambingmu ini hanya kambing konsumtif yang dipakai untuk makan saja. Qala ya Rasulullah, maka dia berkata lagi, ya Rasulullah, fa inna idana anaqan lana jada'atan. Karena sungguhnya kami punya anaqah. Ya, anaqah ini apa? Kambing, kambing kecil. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan anaqan adalah unsa minal ma'zi, ma'iz duna arba'ati asyhur, yaitu kambing kecil ya yang usianya duna arba'ati asyhur, belum sampai 4 bulan. Ya apa itu? Balibul ya kan? Bawah 5 bulan, kayaknya bawah 5 bulan, bawah 4 bulan. Batibul gitu. Ya kambing 3 bulan gitu. Ya sekalipun memang enak rasanya gitu kan. Sudah pernah nyoba kambing ya, balibul, usianya 5 bulan. Nah itu memang dagingnya lebih empuk, ini yang lebih ini, tapi yo mesak kayak isih cilik. Bahkan sebenarnya itu tidak pantas untuk berkurban ya, karena hewan kurban itu paling kecil itu usianya 6 bulan. Nah itu nanti ada fikihnya nanti. Hewan kurban itu paling kecil usianya 6 bulan untuk kambing. Di bawah 6 bulan tidak sah, tidak boleh dijadikan binatang kurban. Lawang 6 bulan masih cilik kok. Ya kan, sampai mau nyembelih aja ra mentolo gitu kan. Ya Allah, cilik nemen iki. Gitu. Karena perintahnya itu kalau kurban itu apa? Cari hewan yang terbaik. Ya kan? Wa may yu'azzim sya'airallah, agungkan syiar Allah. Kalau nyari sapi ya sapi yang gede, yang terbaik. Kalau nyari kambing juga nyambing yang terbaik, yang besar, yang banyak dagingnya, tidak hanya sekedar memenuhi syarat. Malah si penting kan wedhus itu. Lho wedhus siji tapi cilik, rempeng, ra mentolo nyembelih. Ya kan? Enggak tega untuk nyembelih ini. Maka kalau kita berkurban, berkurbanlah yang terbaik. Karena kurban ini tidak sekedar menyembelih, tapi ini bukti cinta kita kepada Allah. Kalau panjenengan cinta dengan istri, apa buktinya? Mesti apa? Memberikan sesuatu yang terbaik untuk istri kita. Istri pengen apa? Suami ini berusaha apa? Memberikan yang terbaik, apa yang diinginkan oleh istrinya. Kayak kita cinta dengan anak kita, mesti apa? Sebagai orang tua, kita ingin apa? Memberikan yang terbaik untuk anak kita. Anak kita pengen apa? Kita berusaha untuk apa? Memberikan apa yang dia inginkan. Itu cinta. Lah kita ngaku cinta kepada Allah, kok mainnya ini kok cempek lo, cilik. Itu cinta apa itu? Ya kan? Cintanya ini setengah matang gitu. Ya kan? Cintanya ini enggak sempurna. Maka sempurnakan cinta kita kepada Allah dengan tadi kurban. Kalau kurban ya cari yang terbaik. Ora masalah mahal, setahun pisan. Ya kan? Ya kan? Gitu. Kalau kita punya apa? Keinginan yang kuat, insya Allah bisa itu. Bisa terwujud setiap tahun untuk berkurban. Bayangkan ya. Misal kurban sapi kolektif lah, taruhlah 3 juta rupiah ya, 3 juta rupiah. Itu kalau kita nabung setiap hari 9.000 rupiah atau 10.000 rupiah, itu insya Allah dalam 1 tahun kita bisa kurban, ikut daftar kurban sapi kolektif 3 juta. Itu baru apa? 9.000 rupiah, 10.000 rupiah. Bagaimana dengan yang setiap hari apa? Duitnya entek nggo tuku rokok. Ya kan, rokok sak plat piro?
Sebungkus 25.000. Bayangkan 25.000 kali 365. Coba ahlu kalkulator wal jamaah, bantu dihitungkan. 25.000 kali 360 lah, taruh 360. Berapa? 9 juta. Bayangkan 9 juta itu bisa daftar kurban kolektif 3 orang. Sementara itu ya, setiap hari ini para perokok ya, ngerokok itu bahkan nggak cukup 1 bungkus. Nggak cukup 1 bungkus 25.000. Ya kan, 2 bungkus berarti 50.000. Bayangkan 2 bungkus itu, kalau 1 bungkusnya tadi kalau ditabung bisa berapa tadi? 9 juta. Kalau 2 bungkus setahun itu sudah 18 juta loh. Bayangkan. Ini apa nggak ngeri ini tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Duitmu gue apa? Tuku rokok. Kan kita pede nanti di hadapan Allah kalau kita bisa menjawab, uangmu untuk apa? Untuk kurban ya Allah. Keren kan? Gitu. Lah ini duitmu gue apa? Tumbas rokok Gusti. Aduh. Astagfirullah. Ya kan? 18 juta loh, bayangkan, bisa beli sapi 1 itu. Maka sebenarnya para perokok itu tidak boleh beralasan raiso kurban. Harusnya dia jauh lebih mampu untuk bisa kurban. Bayangkan 2 bungkus kalau dikumpulkan dalam 1 tahun bisa 18 juta. Bayangkan. Turun apa tadi? Kopi nih. Ya Allah. Kopi di angkringan ya murah kalau di angkringan. Lalu di kafe berapa kopi? Ya kan, apalagi kopinya yang ada apa itu, ada love you-nya, ada apa itu, seramudeng apa namanya, ada gambar-gambarnya itu loh. Wah itu kan harganya jauh lebih mahal, gambarnya wes piro gitu, ya kan. Untuk gambar, untuk apa, seni menggambarnya itu aja sudah mahal itu, maka kopinya wajar harganya mahal, ya kan. Kopinya 50.000, waduh, itu bisa kurban 2 sapi itu setiap tahun. Kenapa tidak bisa kurban? Karena tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang duwene wong tuwa iku nak anake karep pengen, anak pengen apa? Mainan. Orang tua ini sekalipun tidak punya, apa yang dilakukan orang tua? Dia akan berusaha untuk mewujudkan apa yang diinginkan anaknya. Terima rakmaam Bapak Ibu, ya kan? Ya sudah jadi orang tua itu. Kita rela nggak makan hanya demi apa? Uang ini kita belikan sesuatu yang diinginkan anak kita. Itu cinta kita dengan anak kita. Ya kan? Cintanya orang tua dengan kita ya seperti itu. Nah Allah ini setiap hari selalu kasih kita nikmat. Mata kita dibikin sehat, telinga kita sehat, gigi kita sehat, tangan, kaki, jantung, paru-paru kita, hati kita sehat, usus kita sehat, lambung kita sehat, seluruh anggota tubuh kita disehatkan Allah. Nggak pantas kita gunakan nikmat sehat ini untuk bermaksiat kepada Allah. Maka kalau kita tidak bisa, ya, tidak bisa untuk istiqomah melakukan kebaikan, paling tidak kita berusaha Bapak Ibu, untuk kita bisa menunjukkan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, maka ini menjadi muhasabah untuk kita semuanya. Maka kata beliau, fa inna indana anaqan lana jada'atan hiya ahabbu ilayya min syataini. Kata beliau, aku punya kambing cilik mentik ya, umurnya nggak nyampe 4 bulan, tapi ini lebih aku cintai daripada 2 kambing. Nah, jadi kan harus mengorbankan sesuatu yang dicintai. Nah ini ada kambing tapi cilik, tapi dia seneng banget dengan kambing ini daripada 2 kambing. Nah ini tetap tidak boleh.
Sekalipun itu sesuatu yang dia cintai, kalau tidak memenuhi syarat sahnya kurban, maka ya tidak boleh. Tapi khusus ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dispensasi. Kata Nabi, kata beliau tanya, apa tadzi anni, apakah ini sah untukku ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, na'am, ya bolehlah untuk kamu. Walan tajzi'a an ahadin ba'daka, tapi ini tidak boleh untuk orang setelahmu. Ini berlaku bagimu, oke, tidak apa-apa lah. Ya. Tapi ini nggak berlaku lagi untuk orang setelahmu. Artinya setelah itu tidak boleh orang berkurban dengan hewan kurban yang usianya tadi di bawah 4 bulan. Nah minimal berapa? 6 bulan. 6 bulan yo cempek yo cile, jangan juga sih sebenarnya. Kecuali kalau tidak ada yang lain. Nah, dan ini jadikan opsi yang terakhir. Jadi kurban dengan kambing yang usianya 6 bulan ini menjadi opsi yang terakhir. Kalau memang muter-muter nyari-nyari tidak ada kambing yang usia 1 tahun atau 2 tahun. Kalau nggak ada baru silakan kurban dengan yang 6 bulan. Kalau masih ada ya beli. Ya, maka berusahalah untuk memberikan yang terbaik. Saya kira ini dulu Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini, tepat jam 8:30. Ya, insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Apakah boleh kurban ayam? Kemarin hadis Jumatan kan ada ayam juga itu. Misal nggak punya kambing, punyanya apa? Ayam. Boleh kurban ayam? Tidak boleh. Ya, silakan, mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu. Oh ya, monggo Pak Mu'alif. Zakat fitri. Kulino ini terbiasa zakat fitrah ini mungkin. Ya. Okay. Ya, barakallahu fiik. Zakatul fitri apakah sama dengan zakatul mal? Berbeda. Jadi zakatul fitri itu adalah zakat yang dikeluarkan dari bahan makanan pokok. Karena orang Indonesia makannya nasi, bahan pokoknya beras, maka zakatul fitrinya apa? Beras. Dan tidak boleh zakatul fitri berupa uang, karena bukan zakatul mal. Ya. Jadi zakatul fitri tidak boleh diberikan berupa uang, kecuali panitia menyediakan beras. Nah, kita datang ke panitia membeli beras. Kita beli dulu berasnya. Beras sudah ada, baru disitulah ada akad penyerahan zakatul fitri, yang kita serahkan beras bukan uang. Sehingga yang diserahkan kepada fuqara, orang fakir nanti berupa beras, bukan berupa uang. Wah iki wis akeh berase misal gitu. Aku tak jaluk mentahane wae gitu. Boleh? Tidak boleh. Jadi semuanya harus diberikan berupa beras. Tidak boleh berupa uang. Nah, ini adalah panduan dalam zakatul fitri. Adapun nanti kalau sudah diberikan itu berasnya, silakan, itu sudah haknya apa? Fakir miskin. Silakan mau dijual, diwujudkan uang, itu sudah hak mereka. Ya kan? Yang terpenting apa? Kita menyalurkannya berupa beras atau berupa bahan makanan pokok. Tidak boleh memberikan zakatul fitri berupa apa? Beras. Apa berupa uang.
Berbeda dengan zakatul mal. Dan zakatul fitri tadi hanya boleh diberikan kepada fuqara, orang fakir, yang mereka la yajiduna, mereka tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan. Itu adalah barometernya, ya kan? Berarti yo sithik, Ustaz. Iya sithik. Loh berarti yo enakan kok nek entuk beras berarti iso sak ton sendiri dia. Ya ndak apa-apa. Kan itu adalah hak dia, ya kan? Seperti itu. Adapun zakatul mal, ya, zakatul mal ini ditasarrufkan berupa apa? Harta, uang. Tidak berupa beras. Atau kalau mau diwujudkan berupa bahan makanan pokok pun tidak masalah, tidak ada ketentuan khususnya. Dan zakatul mal ini diberikan kepada asnafus tsamaniyah, 8 golongan, 8 asnaf. Berbeda dengan zakatul fitri. Tidak boleh zakat fitri diberikan misal kepada panitia. Nah, apa? Kepada amilnya. Amil ini haram, tidak boleh menerima beras zakat fitri, sekalipun amilnya sudah capek gitu kan. Yo sake mesake yo ngenteni beras kawet bar isak sampai subuh misal. Masa nggak dikasih beras? Keilah 2,5 kilo aja. Boleh Bapak Ibu? Nggak boleh. Ya. Tidak boleh. Kecuali nanti ada uang khusus untuk kepanitiaan. Ya, diambilkan dari infak itu tidak masalah, diberikan kepada panitia. Ya. Tapi zakatul fitri tadi hanya boleh diberikan kepada fuqara, orang-orang fakir. Tidak boleh diberikan kepada panitia. Berbeda dengan zakatul mal. Zakat mal, ya, amil, ya, berhak untuk mendapatkan apa? Zakat mal itu. Ya, karena dia yang mengelola apa? Harta tadi. Berhak untuk mendapatkan itu. Namun diutamakan bagi yang memang membutuhkan. Lah amil yang sudah kaya ya mosok dia ndak malu apa mengambil bagian dari harta zakat. Kan ndak pantas gitu. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau amilnya amil yang kaya kan alangkah hinanya dia di hadapan Allah. Dia mau menerima uang dari zakat yang harusnya dia justru apa? Ikut mengeluarkan zakat, bukan menerima zakat. Nah, itu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, kepada fakir miskin, ya. Kepada fakir, fuqara wal masakin, kepada orang miskin, wa 'amilina 'alaiha, yaitu apa? Amilnya. Kemudian Ibnu Sabil, yaitu orang Ibnu Sabil, orang yang Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Cuma ada nggak sekarang? Ya ada, cuma nggak banyak. Rata-rata orang safar itu sudah punya duit, sudah punya bekal. Tapi ya ada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Itu mereka berhak mendapatkan zakat. Wa fi sabilillah, sabilillah. Ya, orang-orang yang talibul ilmi, yang menuntut ilmu, yang dia adalah orang yang tidak mampu, itu jauh lebih utama untuk mendapatkan zakatul mal. Wal gharimin, orang yang punya hutang, tapi ya benar-benar dia hutang itu karena dia butuh untuk makan, bukan hutang untuk bisnis. Aku punya hutang 200 juta, lah gua apa duit 200 juta? Tangguh bisnis. Ya aku kan layak mendapatkan zakatul mal. Loh, karepmu dewe itu. Ya kan? Jadi hutangnya ini benar-benar karena dia memang apa? Untuk kebutuhan, kesulitan, bukan untuk apa tadi? Bisnis. Dan dia tidak mampu untuk apa? Melunasi hutangnya. Nah, ini juga berhak untuk mendapatkan zakatul mal. Nah, ini adalah bedanya zakatul fitri dan zakatul mal. Dan zakatul fitri hanya sah dan boleh dikeluarkan di malam raya, malam hari raya,
atau di pagi hari sebelum pelaksanaan sholat Id. Dan berbeda dengan zakatul mal. Zakatul mal tidak harus dikeluarkan di bulan Syawal, tidak harus dikeluarkan di bulan Ramadan. Karena patokan pengeluaran zakatul mal itu ada dua. Satu, mencapai nisab. Dua, haul 1 tahun. Dan mencapai nisab seorang itu berbeda-beda. Ada orang yang hartanya mencapai nisab di bulan Ramadan, maka di tahun depan setelah 1 tahun, di bulan Ramadan dilihat lagi hartanya. Kalau mencapai nisab, baru dia wajib mengeluarkan zakatul mal. Nah ini. Kok nanti di bulan Ramadan tahun depan harta yang nggak capai nisab, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakatul mal. Sama misal orang hartanya mencapai nisabnya di bulan Safar kayak sekarang misal. Maka dilihat sekarang sudah capai nisab, tunggu haul 1 tahun. 1 tahunnya tahun depan di bulan Safar lagi. Nah, di bulan Safar apakah harta yang mencapai nisab? Kalau harta yang mencapai nisab, dia masuk kategori orang yang wajib mengeluarkan zakat. Sehingga ketika di bulan Safar hartanya tidak mencapai nisab, maka dia nggak wajib mengeluarkan zakat. Misal ternyata nisabnya masuknya di bulan Rabiul Awal, meleset nggak di bulan Safar, maka ya di bulan Rabiul Awal dia baru masuk kategori orang yang hartanya mencapai nisab. Maka tunggu lagi tahun depan, 1 tahun lagi, Rabiul Awal tahun depan lagi, apakah capai nisab atau enggak? Kalau mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat. Ternyata meleset lagi, Rabiul Awal enggak capai nisab, maka dia enggak termasuk yang wajib mengeluarkan zakat. Sampai dia wajib mengeluarkan zakat, yaitu ketika mencapai nisab dan mencapai 1 haul, baru itulah dia mengeluarkan zakatul malnya. Ini adalah bedanya zakatul mal dan zakat fitri, zakat fitrah. Ya, saya kira ini dulu Bapak Ibu. Ada lagi satu yang terakhir. 2, 3. Dosa siapa? Awas ya Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kurban ini hubungannya antara pribadi kita dengan Allah, bukan takmir masjid dengan Allah. Jadi kewajiban takmir masjid dengan Allah hanya bertanggung jawab atas kepanitiaan kurban. Maka kalau sebuah masjid ya dalam ketakmiran tidak mengadakan kurban, ya bukan berarti kita ndak kurban. Lo masjid iki ra kurban aku ya orang melu kurban. Anda gitu. Ya sekalipun ini masjid ndak kurban, ya maka kita tetap bisa berkurban. Bukan berarti kita nggak berkurban. Kita bisa apa? Kurban melewati masjid yang lain, ya kan? Jadi insya Allah masih banyak masjid-masjid yang membutuhkan hewan kurban kita. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi sekalipun masjid yang dekat rumah nggak kurban, ya ampun buatan kurban. Tetap kurban, ikut daftar di masjid yang lain. Sampai hari H, insya Allah juga masih banyak masjid yang menerima hewan kurbannya panjenengan. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Terakhir.
Barakallahu fiik. Dalam patokan pengeluaran zakatul fitri, apakah ini 2,5 kilo atau 2,7? Ya, kalau kita mengeluarkan 2,5 kilo, insya Allah sudah mencukupi syarat. Dan itu juga menjadi keputusan dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi 2,5 kilo insya Allah sudah memenuhi syarat. Namun ya, kalau kita melihat ya, sebagian para ulama termasuk ulama Madinah ya, dengan ada takaran mud an-nabawi ya. Mud nabawi itu takaran timbangan zakat ya. Itu ada yang menghitung zakatul fitri itu 2,7 sekian atau bahkan 2,8. Sehingga kalau saya pribadi, saya lebih memilih yang afdal daripada yang mencukupi syarat ya. Sekalipun 2,5 kilo boleh sah zakatnya. Tapi kalau kita punya kelebihan harta, alangkah baiknya kita berikan bagian yang lebih. Bahkan tidak hanya 2,7, 2,8. Mosok karek 0,3, mosok ndak mau keluarin. Ya keluarkanlah 3 kilo misal. Itu insya Allah jauh lebih apa? Jauh lebih ayem, tentrem, dan insya Allah lebih afdal. Karena kita bisa memberikan yang lebih. Nah itu ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi kalaupun kita mengeluarkan 2,5 kilo, insya Allah itu sudah memenuhi syarat. Dan itu sudah menjadi keputusan Majelis Ulama Indonesia. Dan sah, diperbolehkan. Kemudian yang kedua, Ustadz, mana yang afdal? Apakah kurban dengan binatang jantan atau betina? Apakah jantan atau betina, mana yang afdal? Tidak ada ketentuan khusus apakah jantan, apakah betina. Sehingga siapa yang berkurban dengan kurban jantan, maka sah kurbannya. Dan siapa yang berkurban dengan hewan kurban betina juga sah. Yang afdal adalah yang lebih banyak manfaatnya. Karena nanti apa? Faktor besar kemanfaatannya itu yang jauh lebih besar keutamaannya. Karena semakin banyak hasil dagingnya, maka semakin banyak fakir miskin yang akan mendapatkan jatah bagian daging kurban. Karena kalau dikit ya hasilnya dikit. Nah biasanya ya, antara jantan dan betina itu banyak jantannya atau betinanya dagingnya? Banyak jantannya. Kalau dagingnya ternyata hasilnya lebih banyak jantannya, maka utamakan yang jantan. Cuma kadang kalau jantan ini ono yang cilik, bukan berarti yang afdal jantan, berarti nyarinya yang jantan. Ternyata jantannya cilik, ya jangan. Kita mencarinya yang besar, yang terbaik. Wa may yu'azzim sya'airallah, mengagungkan syiar Allah. Termasuk mengagungkan syiar Allah adalah memilih hewan kurban yang besar, yang terbaik. Mahal tidak masalah, karena patokannya bukan harga sebenarnya. Patokannya adalah apa tadi? Kemanfaatan yang jauh lebih besar. Nah, termasuk kambing sama sapi. Daging yang dihasilkan ya, itu besar mana? Besar kambing atau besar sapi? Ya kan? Misal kambing harganya 3 juta, ya kan? Kali 7, ada 7 kambing, harganya 3 juta kali 7, 21 juta. Nah ini ada kambing, ada sapi kolektif, setiap orang 3 juta kali 7 orang, harganya sama 21 juta. Kambing seharga 21 juta dengan sapi seharga 21 juta. Kira-kira daging yang dihasilkan banyak dari daging kambing atau daging sapi? Nah ini, sehingga kemanfaatannya jauh lebih besar sapi daripada kambing. Sekalipun ya kita boleh untuk berkurban kambing. Dan Nabi SAW berkurban sesuai dengan kemampuan, kadang kambing, kadang unta. Ya panjenengan ya jangan kambing terus lah.
Ya kan, sekali-kali kurban sapi. Nah, jangan ikut kolektif. Sekali-kali sapinya siji gitu. Kalau perlu punya target, ya kan meningkat. Tahun ini ikut masih kolektif 1 orang, tahun depan kolektif daftar 2 orang, 3 orang. Tahun depannya lagi daftar 4 orang, Ustaz. Tahun depannya lagi daftar 5 orang. Tahun depannya lagi saya daftar 1 sapi, Ustaz. Wah, keren ini. Sehingga meningkat. Ya. Insya Allah akan ada gantinya. Jangan usah khawatir. Wah, nanti dibelikan langsung sapi seharga ini kan habis duitnya. Tidak usah khawatir. Tidak habis duit kita. Akan bertambah. Wallahu a'lam. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.